Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Lima dari Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis. Terima kasih untuk Pak Daris Hadianto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel 5 ini mulai dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan acara presentasi artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Dampak Bahasa Gaul dalam Komunikasi di Media Sosial Twitter terhadap Ragam Bahasa Indonesia. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang mengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Di era globalisasi ini, perkembangan telekomunikasi dan informatika sudah begitu pesat. Salah satu hasil dari kemajuan tersebut adalah dengan adanya teknologi internet. Menurut Kemenkominfo, sampai tahun 2020 ini, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,5 juta pengguna. Dengan 95% darinya bertujuan untuk mengakses media sosial. Salah satu media sosial yang sedang populer saat ini adalah Twitter. Pengguna Twitter bisa menuliskan tentang apapun melalui tweet, lalu orang dapat merespon tweet tersebut dengan memberi komentar, like, atau retweet. Dalam proses berkomentar, pastinya menggunakan bahasa sebagai media penyampaian buah pikiran. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui dan memperoleh respon dari orang lain. Seperti yang telah disampaikan oleh Suciningsih, bahasa mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dengan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Permasalahannya, banyak golongan yang menganggap bahwa pemakaian bahasa gaul ini dapat merusak bahasa Indonesia dan bertentangan dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia bukan sosok yang tunggal, tetapi ada banyak ragamnya. Sumpah Pemuda mengatakan, berbahasa yang satu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, apakah bahasa gaul yang dasarnya termasuk ragam bahasa Indonesia akan merusak persatuan bangsa kita? Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa bahasa gaul dapat memudarkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti pada jurnal dengan judul Pudarnya Pesona Bahasa Indonesia di Media Sosial, juga penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di kalangan remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pandangan bagaimana bahasa gaul yang hadir di zaman sekarang ini. Dari fakta dan fenomena tadi, maka saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana peran bahasa gaul terhadap ragam bahasa Indonesia, bagaimana dampak yang timbul akibat pemakaian bahasa gaul di Twitter, serta bagaimana wujud pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di sosial media Twitter. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Namun, sifat bahasa yang disesuaikan dengan ruang dan waktu menempatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terlihat minim dipakai oleh masyarakat. Kebiasaan berada di situasi informal membuat kita sering memakai bahasa gaul itu sendiri. Namun, jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya harus menjaga bahasa Indonesia. Ragam bahasa. Bahasa memiliki sistem dan subsistem yang dipahami oleh semua penutur bahasa tersebut. Namun, karena penutur bahasa yang tersebut merupakan kumpulan manusia yang homogen, maka wujud bahasa yang konkret menjadi tidak seragam. Keragaman bahasa juga disebabkan karena interaksi sosial yang mereka lakukan. Keragaman akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang sangat luas. Maka dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya. Bahasa gaul merupakan ragam bahasa dari hasil perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa. Bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar dari kata-kata dalam bahasa gaul merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan. Peneliti tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, agar peneliti dapat mengamati dengan bebas, sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan objektif. Subjek penelitian ini adalah pengguna Twitter @kurskid dan pengguna Twitter lainnya yang berkomentar pada tweet akun tersebut melalui proses interaksi di media sosial Twitter. Peneliti juga melalui beberapa prosedur penelitian, seperti merumuskan masalah penelitian dan menuliskan tujuan observasi. Lalu, penulis menggunakan teknik baca, yaitu dengan membaca setiap tweet dan komentar informan. Setelah membaca, dilakukan teknik dokumentasi dengan jepretan layar melalui layar smartphone. Data penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Lalu, penulis menyusun penelitian berdasarkan kenyataan di lapangan dari bahasa tulis yang dikumpulkan dari hasil pengamatan. Dari rumusan masalah yang saya teliti, terdapat hasil dan pembahasan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Peran bahasa gaul terhadap ragam bahasa Indonesia. Peran bahasa gaul terhadap ragam bahasa Indonesia adalah menjadi bagian dari ragam bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa gaul atau slang merupakan ragam bahasa tidak resmi yang dipakai kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi di dalam kelompok, yang berupa kosakata berubah-ubah dan baru. Bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam. Bahasa gaul juga termasuk ke dalam ragam bahasa Indonesia tidak resmi. Selanjutnya, bahasa gaul yang muncul dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Slang merupakan kata-kata baru yang memperkaya kosakata bahasa dengan mengomunikasikan kata-kata lama dengan makna baru. Kata-kata slang atau frasa-frasa slang seringkali ditemukan dan disesuaikan dengan gagasan atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa bahasa gaul dapat merusak bahasa Indonesia. Namun, kenyataannya, bahasa gaul yang muncul justru memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Buktinya, KBBI telah menyerap bahasa gaul ke dalam kamus. Contohnya kata kepo, galau, alay, curhat, dan masih banyak lagi. Dampak yang timbul akibat pemakaian bahasa gaul di Twitter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi lebih kreatif. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang memiliki arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim. Adanya kreativitas penggunaan bahasa gaul ini bertujuan untuk menciptakan ragam bahasa Indonesia yang dapat menunjang ekspresi, perasaan, pikiran, dan identitas penuturnya. Yang kedua, dapat mempererat pertemanan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan untuk berteman dan bersahabat di tengah masyarakat. Para pengguna Twitter telah melakukan upaya interaksi berupa pembentukan sistem bahasa yang dianggap cocok dan relevan dengan pemahaman dan pola pikir mereka, yaitu dengan menggunakan bahasa gaul. Yang ketiga, membuat penggunanya terkesan ramah, asik, dan humoris. Slang juga terjadi karena pembalikan tata bunyi sebuah kosakata yang lazim dipakai masyarakat sehingga menjadi lucu, aneh, dan bahkan ada yang maknanya berbeda dengan yang sebenarnya. Banyaknya ragam kosakata yang terdengar unik dan banyak yang dipelesetkan membuat bahasa tersebut terkesan lucu dan menjadi hiburan bagi yang membacanya. Wujud pemakaian bahasa gaul dalam komunikasi di media sosial Twitter. Di media sosial Twitter ini memiliki bahasa gaul baru yang dikembangkan oleh salah satu penggunanya bernama Willy the Kid atau biasa disebut Willy. Pemilik akun @kurskid ini telah menciptakan jenis slang baru yang bisa dibilang absurd atau tidak masuk akal. Namun, karena absurdnya tersebut, Willy mendapatkan banyak perhatian dari pengguna Twitter lain karena dianggap menghibur. Sehingga bahasa slangnya itu diikuti oleh banyak pengguna Twitter. Bahasa yang dikembangkan oleh Willy kini dilabeli dengan sebutan Typing Willy. Typing Willy ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Peningkatan kata. Peningkatan yaitu hasil proses pembendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi huruf. Contohnya OT. OT adalah singkatan dari overthinking yang artinya memikirkan segala sesuatu secara berlebihan.
Lalu, penyerapan dari bahasa asing yang dipelesetkan makna penggunaannya. Dalam bahasa gaul, unsur yang paling penting adalah kosakatanya. Sebagian besar kosakata bahasa gaul dibentuk melalui proses penyingkatan dan penyerapan. Contohnya adalah hyung. Hyung merupakan kosakata dari Korea Selatan. Hyung digunakan oleh laki-laki untuk memanggil kakak laki-laki. Namun, pemakaian hyung di Twitter dipakai untuk memanggil seseorang tanpa memandang gender. Tujuannya agar panggilannya lebih akrab. Pemenggalan kata. Pemenggalan adalah proses pemendekan dengan cara memilah kata yang mengalami proses pemendekan dengan mengekalkan salah satu bagian depan atau belakangnya. Contoh seperti endar. Endar melalui pemenggalan dari kata sender yang berarti pengirim. Lalu ada kata tidak beraturan yang tidak bisa dirumuskan. Ini yang paling menjadi ciri khas dari typing Willy. Ragam lisan terjadi pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu, sedangkan ragam tulis tidak terikat pada kondisi tersebut. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Willy menggunakan tanda baca seperti kurung siku. Ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah kegiatan yang dilakukan. Contohnya sebagai berikut. Koma yang lebih dari satu untuk menjadi jeda dalam kalimatnya. Contohnya sebagai berikut. Lalu ada menggandakan huruf yang sama dalam kata. Contohnya sebagai berikut. Mengganti huruf vokal dengan huruf konsonan yang sama pelafalannya. Contohnya ada sebagai berikut. Huruf vokal I diganti oleh huruf konsonan Y. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul akan terus berkembang dengan seiring berkembangnya zaman. Bahasa gaul berdampak pada kreativitas penggunanya, dapat mempererat pertemanan dan membuat penggunanya terkesan ramah, asik, dan humoris. Di media sosial Twitter, terdapat bahasa gaul baru yang dilabeli oleh pengguna Twitter sebagai typing Willy. Ciri khas dari typing Willy adalah penyingkatan kata, penyerapan dari bahasa asing yang dipelesetkan makna penggunaannya, menggunakan tanda baca seperti kurung siku untuk menjelaskan sebuah kegiatan yang dilakukan, dan koma yang lebih dari satu untuk menjadi jeda dalam kalimatnya. Lalu ada menggandakan huruf yang sama dalam kata, mengganti huruf vokal dengan huruf konsonan yang sama pelafalannya. Jenis slang baru yang diciptakan oleh Willy ini dianggap alay dan tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Padahal, salah satu sifat bahasa itu mendunia dan tidak terbatas, yang artinya bahasa gaul itu hal yang lumrah, bahkan membuat bahasa Indonesia sendiri berkembang. Karena bahasa gaul juga termasuk ke dalam ragam bahasa Indonesia. Media Willy untuk bergiat juga tidak formal, jadi penggunaan bahasa itu selain baik dan benar harus juga sesuai ruang dan waktu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, di hati Anda mohon untuk dimaafkan. Pagi-pagi makan di rumah Paul, disuguhin pakai martabak bangka. Walau sehari-hari menggunakan bahasa gaul, tapi seumur hidup akan menjaga bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.